Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang sejarah hukum adat di Indonesia. Nah, hukum adat itu pasti memiliki sejarah yang sangat panjang dan juga mendalam di Indonesia. Bahkan diperkirakan sudah ada sebelum masuknya pengaruh asing. Nah, ada beberapa sejarah hukum adat di Indonesia, yaitu seperti pada saat zaman kuno, zaman kerajaan, masa pemerintahan Hindia Belanda, dan juga periode setelah kemerdekaan. Nah, untuk memahami sejarah-sejarah hukum adat di Indonesia, yuk kita bahas satu persatu. Let's go! Nah, yang pertama yaitu zaman kuno, yaitu Prahindu hingga sebelum tahun 500. Nah, ini adalah periode hukum adat sebagai hukum asli atau original law yang belum tersentuh oleh pengaruh asing yang besar. Nah, sifat murni dan naluriahnya hukum adat pada masa ini berakar kuat pada nilai-nilai komunal. Aturan-aturan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan kosmis, sosial, dan juga spiritual masyarakat. Nah, bentuk hukumnya yaitu aturan-aturan ini diwariskan secara lisan, seringkali juga tersembunyi dalam peribahasa, mitos, nyanyian ritual, dan juga di pepatah adat. Nah, hal ini menjamin otoritas hukum tersebut karena dikaitkan dengan leluhur atau nenek moyang dan juga nilai sakralnya. Nah, faktor pengaruhnya yaitu ada dua. Yang pertama, magis dan animisme, yaitu keyakinan bahwa benda, tempat, maupun makhluk itu memiliki roh atau kekuatan gaib atau animisme tadi, dan adanya kekuatan tersembunyi yang mempengaruhi alam magis menjadi landasan etika dan norma. Nah, pelanggaran hukum yang sering dianggap sebagai perusak keseimbangan dengan alam atau roh yang berakibat pada sanksi spiritual dan juga sosial. Nah, misalnya seperti kesialan atau bencana alam. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yaitu struktur masyarakat, yaitu hukum adat di masa ini sangat terikat pada struktur kekerabatan seperti sistem patrilineal atau garis ayah, lalu matrilineal atau garis ibu, atau juga parental garis keduanya yang mengatur pembagian waris, perkawinan, dan hak atas tanah atau ulayat. Nah, yang kedua yaitu zaman kerajaan dari tahun 500 hingga 1600. Nah, di periode ini sudah menandai titik di mana hukum adat mulai berinteraksi dan berakulturasi dengan hukum agama dan juga hukum kerajaan atau sastra hukum. Nah, akulturasi hukum adat di masa kerajaan ini yaitu dari masuknya Hindu Bunda, terutama melalui konsep Dharma dan kitab Manawadharma Sastra, dan juga kemudian Islam tidak serta-merta menghapus hukum adat, tapi sebaliknya jadi sinkretisme atau perpaduan. Nah, hukum adat tetap menjadi kerangka dasar, seperti misalnya hukum waris Islam, diadopsi atau disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, munculnya bukti hukum tertulis untuk kepentingan stabilitas kerajaan dan administrasi, beberapa hukum adat dan aturan kerajaan mulai dibukukan, meskipun tidak dalam arti kodifikasi modern. Adapun contoh dari sastra hukum, yaitu yang pertama ada kitab Kutara
Manawa dari Bali atau Majapahit. Nah, ini sebuah komplikasi hukum yang mengatur tentang pidana, perdata, dan juga tata negara yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu, tetapi disesuaikan dengan kondisi Nusantara. Nah, yang kedua ada Civacasana dan Kitab Gajah Mada yang menunjukkan upaya raja dan patih untuk menyeragamkan beberapa aturan hukum di wilayah kekuasaan mereka, yang mencerminkan kombinasi antara aturan adat setempat dan prinsip-prinsip dharma. Nah, yang ketiga ada dualisme hukum awal, yang pada masa ini masyarakat mulai mengenal dua lapis aturan, yaitu yang pertama aturan resmi kerajaan atau agama yang seringkali tertulis, dan aturan adat yang hidup di desa-desa, biasanya lisan. Nah, sejarah hukum adat yang nomor 3 yaitu periode pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada periode ini adalah masa penelitian, pengakuan, dan juga perjuangan hukum adat melawan upaya unifikasi hukum Eropa. Nah, yang pertama ada politik hukum VOC. Nah, VOC di abad ke-17 atau 18 pada awalnya hanya menerapkan prinsip concordanti atau kesamaan hukum untuk orang Eropa, tetapi membiarkan penduduk pribumi diatur oleh hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan dagang dan politik kolonial mereka. Yang kedua ada kebijakan dualisme atau pluralisme. Nah, pemerintah Hindia Belanda kemudian secara resmi menetapkan politik hukum yang membagi masyarakat berdasarkan golongan. Yang pertama ada golongan Eropa, Timur Asing, dan kemudian ada juga pribumi. Kemudian secara resmi menetapkan politik hukum yang membagi masyarakat berdasarkan golongan. Yang pertama ada golongan Eropa, Timur Asing, dan kemudian ada juga pribumi, dan menerapkan hukum yang berbeda bagi masing-masing golongan. Nah, hukum adat diakui untuk golongan pribumi melalui pasal-pasal dalam UU seperti Regeringsreglement 1854. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, pentingnya Snokhurgronje tahun 1894. Nah, ia membedakan istilah adat reh dari hukum Islam. Snokhurgronje berpendapat bahwa yang berlaku bagi penduduk pribumi bukanlah hukum Islam murni, melainkan hukum adat yang diwarnai oleh Islam, yaitu yang ia sebut reh fikti atau fiksi hukum. Nah, ini adalah langkah pertama untuk mengkaji hukum adat secara terpisah. Nah, kemudian ada puncak studi oleh Cornelis van Vollenhoven, yaitu pada abad ke-20. Nah, ia adalah Bapak Hukum Adat Indonesia. Ia memperjuangkan agar hukum adat tetap dipertahankan dan tidak diganti oleh hukum Eropa. Nah, Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai aturan yang tidak tertulis, ditaati oleh rakyat, dan memiliki sanksi hukum yang diakui. Lalu ada teori lingkungan hukum adat atau Rechtskrring. Nah, Van Vollenhoven membagi Nusantara menjadi 19 wilayah hukum adat yang otonom dan berbeda-beda. Misalnya Aceh, Minangkabau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Bali, dan sebagainya. Nah, teori ini menjadi dasar bagi pemetaan keragaman hukum di Indonesia. Nah, perbedaan kodifikasi terjadi pertarungan sengit antara golongan kodifikasi pro-Eropa
yang ingin menyatukan seluruh hukum di Indonesia dengan hukum perdata Eropa atau KUH Perdata. Nah, ada juga golongan adat yaitu Van Vollenhoven dan Ter Haar yang berhasil meyakinkan pemerintah bahwa hukum adat adalah living law yang harus dihormati dan dikembangkan, bukan dimatikan. Nah, sejarah hukum adat di Indonesia yang terakhir yaitu periode setelah kemerdekaan dari tahun 1945 hingga sekarang. Nah, di periode ini adalah masa pengakuan konstitusional dan pembangunan hukum nasional berbasis adat. Nah, landasan konstitusionalnya yaitu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 awal, yaitu pada pasal 2, aturan peralihan menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, ini juga memberi waktu bagi hukum adat untuk tetap eksis. Nah, yang kedua ada pada Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, yaitu pengakuan dipertegas terutama mengenai hak-hak masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Misalnya itu pada pasal 18B ayat 2. Nah, yang ketiga ada pembangunan hukum nasional. Nah, hukum adat dijadikan salah satu sumber dan landasan pembentukan hukum nasional yang bertujuan untuk yang pertama unifikasi, yaitu menciptakan hukum nasional yang berlaku sama bagi seluruh warga, tetapi harus mengakomodasi nilai-nilai adat. Nah, contoh kuncinya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria UU nomor 5 tahun 1960. Nah, UU ini secara eksplisit mencabut hukum agraria kolonial dan menetapkan hukum adat sebagai dasar, terutama dalam pengakuan atas hak ulayat atau hak komunal atas tanah masyarakat adat. Perkembangan hukum adat masa kini yaitu the living law, desentralisasi dan otonomi desa dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberi pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, yaitu termasuk hukum dan lembaga peradilan adat. Nah, sebagai bagian dari otonomi desa. Lalu kemudian ada jurisprudensi Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu MK telah mengeluarkan putusan penting yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah hutan adat yang sebelumnya diklaim negara. Nah, menegaskan kembali bahwa posisi living law dalam sistem hukum modern. Nah, ada fungsinya juga, yaitu hukum adat kini berfungsi sebagai salah satu penyaring dalam pembentukan hukum baru dan sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau juga mediasi dan peradilan adat di tingkat lokal. Nah, jadi hukum adat itu adalah entitas yang dinamis dan esensial dalam sistem hukum Indonesia. Nah, hukum adat itu tidak tertulis atau just no scriptum. Walaupun banyak yang dicatat oleh peneliti, kekuatannya berasal dari keyakinan dan penerimaan masyarakat, bukan dari teks hukum resmi. Lalu, hukum adat itu juga hidup dan berkembang, yaitu atau juga living law. Nah, ia memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, yaitu misalnya pengaruh teknologi atau ekonomi. Nah, sambil tetap mempertahankan nilai intinya. Nah, juga hukum adat bersumber dari kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bukan sekedar adat istiadat biasa,
tetapi kebiasaan yang memiliki dimensi hukum karena adanya sanksi tegas, baik sanksi fisik, sosial, maupun spiritual yang diakui dan ditegakkan oleh lembaga adat setempat. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang sejarah-sejarah hukum adat yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah pemberian penjelasan tentang sejarah hukum adat di Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Bye bye.